Menantu Super. Bab 5881-5891 Bab 5881 Mimpi Surga. Tuan, Anda akan tinggal di tempat tidur Xiaonu malam ini. Xiaonu menunjuk ke sudut ruangan. Ada tempat tidur kayu sederhana, ditutupi dengan jerami dan kemudian kain lembut, sangat sederhana, tetapi terlihat sangat nyaman. Ada selimut tebal di atasnya, yang membuat tempat tidur terasa nyaman, secara keseluruhan bersih. Perasaan hangat dan nyaman. Han Sanqian jelas terkejut. Han Sanqian telah memastikan bahwa hanya ada satu tempat tidur di seluruh ruangan. Lalu kamu tinggal di mana? Han Sanqian bertanya. Budak kecil itu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku banyak bekerja di luar pada malam hari dan tidak banyak istirahat. Jika aku benar-benar lelah dan perlu tidur siang, aku bisa mencari bangku dan bersandar di sudut untuk menyipitkan mata. Luangkan waktu sebentar. Bukankah ini bagus? Kalau tidak, aku akan tidur di lantai dasar. Han Sanqian sebenarnya punya ide yang sangat sederhana. Itu adalah tempat tidur seorang gadis, dan tidur di tempat tidur orang lain. Tempat tidurnya tidak bagus. Dia bukanlah master yang peka, jadi dia bisa mencari tempat untuk berbaring dengan santai untuk sementara waktu. Lagi pula, dia tidak terlalu membutuhkan tempat tidur untuk beristirahat, dia merasa puas bahkan tanpa perlu istirahat. Tidak. Xiaonu menggelengkan kepalanya, matanya sedikit tegas, memberi orang perasaan bahwa tidak ada ruang untuk keraguan dan argumen. Bagaimana saya bisa begitu ramah terhadap tamu? Jangan bicara tentang apakah orang-orang di desa akan menertawakanku karena tidak bisa menjamu tamu. Itu hanya Xiaonu. Budak itu sendiri tidak bisa lulus ujian ini sama sekali. Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah Han Sanqian setuju atau tidak, budak itu langsung menarik Han Sanqian dan berjalan ke tempat tidur. Budak kecil itu mudah tersinggung dan keras kepala, berkata, malam ini, apapun yang terjadi, kamu harus tidur di tempat tidur, jika tidak, kamu tidak akan tinggal di rumahku. Han Sanqian menggosok kepalanya dengan sedikit tertekan. Setelah mengatakan ini, aku merasa malu untuk tidak menyetujuinya. Oke, karena gadis itu berkata begitu, maka aku akan tinggal. Dengan mengatakan itu, Han Sanqian duduk di tempat tidur. Itu benar. Setelah Xiaonu selesai berbicara, dia memandang Han Sanqian. Han Sanqian sedikit malu, dan untuk sesaat dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia menatapnya. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba menyadari, dan kemudian dia melepas pakaiannya dengan jujur. Dia melepas sepatunya dan berbaring di tempat tidur. Budak kecil itu tersenyum puas, lalu membantu Han Sanqian menarik selimut itu, lalu menutupi Han Sanqian dengan selimut itu. Xiaonu berkata, suhu di sini di tempat kami akan normal pada paruh pertama malam, tetapi akan sedikit dingin di paruh kedua malam, kadang-kadang bahkan membeku sampai ke tulang. Oleh karena itu, jika Anda ingin istirahat, kamu harus menutupi dirimu dengan selimut. Juga, karena pada malam hari, semua orang bekerja, jadi kebisingan di luar akan lebih keras. Jangan terlalu kaget dan istirahatlah dengan tenang. Han Sanqian jelas merasa 10 tahun lebih tua dari Xiaonu, tapi saat ini, aku merasa seperti bayi kecil yang dirawat. Selimutnya memang sangat tebal, tapi relatif lembut, apalagi itu adalah selimut yang dibuat oleh seorang gadis, dan aromanya selalu samar. Han Sanqian mengangguk, saya mengerti. Xiaonu juga menutupi Han Sanqian dengan selimut dan tersenyum lembut, oke, kalau begitu, Tuan, Anda bisa istirahat, saya akan keluar dan sibuk dulu. Jika terjadi sesuatu, panggil saja aku dengan keras, dan aku akan bekerja di luar rumah. Han Sanqian mengangguk lagi, dan budak itu tersenyum lembut dan mundur. Begitu budak kecil itu pergi, Han Sanqian sedang berbaring di tempat tidur dan terlalu malu untuk bangun sebentar, jadi dia hanya mengamati ruangan itu. Ruangannya memang sangat sederhana, dengan sedikit furnitur, namun tidak membuat orang merasa risih sama sekali apalagi menyulitkan. Jika memungkinkan, Han Sanqian sangat ingin memiliki kamar seperti ini bersama Su Yingxia. Tidak ada kebutuhan material yang ribet, tidak ada furnitur semacam itu, yang ada hanyalah kebutuhan sehari-hari yang sederhana, kemudian bercocok tanam di ladang, beternak ayam dan bebek, dan menjalani kehidupan yang sederhana namun memuaskan. Hei, Han Sanqian hanya bisa menghela nafas panjang. Orang-orang, terkadang jika mereka memiliki terlalu banyak keinginan materi, tanpa disadari mereka akan mengejar terlalu banyak. Dan justru keinginan materi seperti inilah yang membuat orang harus bekerja keras dan bekerja keras. Pada akhirnya, mengikat orang hidup-hidup ke jalur produksi. Mungkin merupakan hal yang baik bagi masyarakat, tetapi semua orang juga berada di bawah tekanan tinggi. Tiba-tiba,
Ketika dia mengatakan ini, Han Sanqian mengerutkan keningnya dengan keras. Dia mengerutkan kening, apa ini? Bab 5882 situasi di kabin. Mata Han Sanqian terfokus pada sudut di dalam ruangan. Baru pada saat itulah Han Sanqian tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Faktanya, hanya ada satu ruangan di rumah Xiaonu, yang memiliki tempat tidur dan beberapa kebutuhan sehari-hari lainnya. Namun satu-satunya hal yang membuat Han Sanqian merasa aneh adalah ruangan ini selalu memberikan perasaan aneh pada Han Sanqian. Awalnya Han Sanqian selalu mengetahui keanehan tersebut, namun ia tidak tahu di mana keanehan tersebut. Namun saat ia memusatkan pandangannya ke sudut jauh, ia mulai menyadari keanehan yang ada di dalamnya. Di manakah itu? Di sudut jauh ruangan, ada sebuah kuil kecil. Umumnya tempat meletakkan kuil biasanya berada di tengah-tengah rumah, dan seringkali terdapat meja atau semacamnya. Meskipun tidak ada, akan disediakan tempat di dinding. Dan di sana, langsung ditaruh di tanah. Hal ini tidak mengherankan, karena beberapa dewa tidak serta-merta perlu ditempatkan pada kedudukan yang tinggi. Misalnya, Dewa Dapur. Penguasa dapur hanya perlu menempatkan kuil di sudut sebelah kompor, dan itu sudah cukup. Karena itu adalah wilayahnya. Ada juga Tugong, tentu saja tidak ada yang akan memuja Tugong di rumah, jadi sebenarnya satu-satunya tempat yang harus ditempatkan adalah tempat pemujaan Dewa Dapur. Tapi kebetulan itu adalah kuil Dewa Dapur, dan Han Sanqian tiba-tiba menemukan hal paling aneh tentang dirinya. Ya, yang paling aneh di seluruh rumah adalah tidak ada kompor untuk memasak. Jika seseorang ingin hidup maka ia harus mempunyai kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, dan transportasi. Tentunya rumah ini memenuhi ketiga syarat tersebut, namun hanya kekurangan kompor untuk memasak. Makanan adalah hal terpenting bagi manusia, dan makan sangatlah penting bagi siapapun. Han Sanqian secara alami merasakan ada yang tidak beres ketika hal penting seperti itu hilang dari ruangan. Namun, Han Sanqian tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Tanpa kompor, apa yang biasanya dimakan budak kecil itu? Seorang gadis yang terlihat begitu pendiam dan berperilaku baik tidak akan makan makanan mentah setiap hari, bukan? Pikir. Han Sanqian sedikit tertekan. Namun, mungkin dia terlalu bosan, atau mungkin dia berpikir terlalu asyik. Setelah memikirkannya dalam waktu lama, kemungkinan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Han Sanqian. Pada akhirnya, Han Sanqian justru tertidur dalam keadaan linglung. Saat aku terbangun dalam keadaan linglung, aku merasa sedikit kedinginan. Di saat yang sama, aku merasakan selimut di tubuhku bergerak sedikit sebelum aku membuka mata. Begitu dia membuka matanya, Xiaonu berdiri di depannya, mengatur tempat tidur di tubuhnya. Melihat Han Sanqian membuka matanya, budak kecil itu membuang muka dengan rasa malu. Maaf, Tuan, telah membangunkan Anda. Tidak apa-apa. Han Sanqian tersenyum. Saat ini, dia sedikit lebih terjaga, dan kemudian dia merasakan dengan jelas. Suhu di luar sepertinya tiba-tiba menjadi sangat rendah. Suhu ini. Xiaonu tersenyum lembut dan berkata, bukankah Xiaonu baru saja memberitahu suamimu bahwa di sini, cuaca akan menjadi dingin paruh kedua malam ini? Mungkin juga menjadi sangat dingin. Sayangnya, malam ini tampaknya sangat dingin. Saya harus mengatakan bahwa ini memang sangat dingin. Bahkan jika Han Sanqian dilindungi oleh energi aslinya, dia dapat dengan jelas rasakan suhu di sini telah berubah. Sangat rendah. Aku tidak menyangka cuaca akan sedingin ini di malam hari. Han Sanqian tersenyum. Dia mengangkat matanya dan melihat ke pintu rumah. Pintunya telah ditutup dan pintu telah dimasukkan. Apakah kamu tidak akan bekerja malam ini? Han Sanqian bertanya tanpa sadar. Xiaonu tersenyum lembut. Umumnya saat cuaca terlalu dingin, kami akan berhenti bekerja lebih awal. Lagi pula, kami tidak bisa bekerja dalam cuaca sedingin ini. Mendengar jawaban ini, Han Sanqian menundukkan kepalanya karena malu. Sial, dia melupakannya untuk sementara waktu. Namun, ketika dia menundukkan kepalanya, Han Sanqian menyadari bahwa pakaian Xiaonu sebenarnya sangat tipis. Sekarang dia merasa tidak nyaman bahkan di bawah selimut dan sedikit kedinginan. Lalu Xiaonu, seorang gadis, memakai pakaian yang sangat tipis, bukan? Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiaonu. Ngomong-ngomong, di luar sangat dingin, apa yang harus kamu lakukan? Han Sanqian berkata, aku harus segera turun dari tempat tidur dan memberi ruang untuk budak kecilku. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan apapun untuk membiarkan gadis itu membeku. Bab 5883 Rahasia Kabin. Melihat Han Sanqian hendak turun,
Budak kecil itu jelas-jelas panik sesaat. Tuan, apa yang kamu lakukan? Di luar sangat dingin, tolong segera tetap di bawah selimut. Jangan kedinginan atau masuk angin. Han San Qian dengan cepat melambaikan tangannya. Itu hanya karena kedinginan, jadi kamu harus segera masuk ke dalam selimut. Aku baik-baik saja. Aku sudah dewasa. Aku tidak takut dingin sama sekali. Dengan itu, Han San Qian sudah bangun dari tempat tidur. Di luar dugaan, Xiao Nu, gadis ini, terlihat lembut dan pendiam, namun nyatanya dia sangat keras kepala. Tidak, Tuan, kamu pergi tidur. Kamu pergi. Kamu pergi. Segera setelah itu, kedua orang itu mulai terlibat dalam tarik-menarik yang aneh. Han San Qian harus membiarkan budak itu pergi ke sana. Tempat tidur dan berbaring. Tetapi Xiao Nu juga sangat keras kepala dan meminta Han San Qian untuk naik dan berbaring. Keduanya berada dalam jalan buntu untuk sementara waktu, tidak ada yang memberi jalan satu sama lain. Namun, di tengah tarik-menarik ini, suhu di dalam rumah menjadi semakin dingin. Belum lagi Xiao Nu sedikit menggigil, bahkan Han San Qian sendiri mulai sedikit gemetar. Han San Qian terdiam. Jika ini terus berlanjut, keduanya mungkin kedinginan. Apakah kamu punya kayu bakar di rumah? Han San Qian bertanya. Hah? Xiao Nu memandang Han San Qian dengan aneh. Maksudku adalah, karena kita semua menemui jalan buntu, mengapa tidak mencari kayu bakar, menyalakan api, lalu melakukan pemanasan? Dengan cara ini, suhu di dalam ruangan setidaknya akan relatif tinggi, dan dua orang duduk di sebelahnya. Ke api tidak akan menjadi dingin siapapun yang kamu cintai, siapa yang kamu jaga tetap dingin. Tidak. Xiao Nu menggelengkan kepalanya. Hah? Han San Qian bingung. Wajar jika kamu tinggal di tempat seperti ini tanpa benda lain, tapi akan sangat aneh jika tidak punya kayu bakar. Akar tanaman dapat dibakar sebagai kayu bakar, dan di hutan luar terdapat cukup banyak pohon untuk ditebang untuk kayu bakar. Ini semua bagus untuk membuat api, tetapi tidak ada di sini. Bukankah ini agak keterlaluan? Tampaknya melihat keraguan Han San Qian, Xiao Nu buru-buru menjelaskan, hutan di luar desa tidak boleh ditebang di desa, karena jika tidak ada pohon besar, kepala desa mengatakan bahwa desa kami akan seperti ini setiap malam. Cuacanya sangat dingin. Jadi, Anda tidak bisa menebang pohon untuk kayu bakar. Han San Qian tidak bisa membantahnya. Beberapa kayu memang berperan dalam mencegah angin dan pasir, dan memang benar bahwa mereka tidak bisa ditebang secara acak. Lalu sesuatu seperti jerami bisa digunakan untuk menyalakan api, apalagi di rumah ini tidak ada. Kalaupun ada, Han San Qian malu membiarkan orang lain memiliki kemewahan menggunakan benda seperti itu untuk menghangatkan api. Benda-benda seperti jerami mudah terbakar, dan suhu yang dihasilkannya akan segera meningkat. Namun, jerami terlalu tidak dapat dihancurkan untuk dibakar, sehingga tidak mungkin menggunakan benda-benda tersebut untuk membuat api. Setidaknya siapapun yang berakal sehat tahu bahwa metode pembakaran ini sungguh mewah. Tuan, tolong jangan khawatir tentang ini. Bisakah Anda pergi tidur dan beristirahat dengan baik? Xiao Nu berkata sedikit cemas. Dia benar-benar takut Han San Qian akan kedinginan karena ini. Sebenarnya tidak. Lagi pula, penting bagiku. Secara relatif, aku sudah terbiasa di sini. Ah. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nu tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Han San Qian tidak banyak bicara, hanya melihat ke dia diam-diam, semuanya semua tanpa berkata apa-apa. Xiao Nu juga menyentuh hidungnya dengan malu. Han San Qian tersenyum, sekarang waktunya naik dengan patuh. Budak kecil itu menundukkan kepalanya karena malu, ini bukan cara kita memperlakukan tamu. Kalau tidak, kita berdua di tempat tidur, kamu di sisi ini dan aku di sisi lain. Di sisi lain, seperti ini, pria dan wanita berbeda, dan tak satu pun dari mereka akan membeku. Bukankah ini bagus? Kepala Han San Qian agak besar. Lupakan sendirian, tidur di ranjang yang sama tetap bukan ide yang baik. Saya tidak ingin melakukan ini, tetapi jika Anda tidak mau, maka saya tidak akan tidur. Saya tidak punya cara untuk menjamu tamu dengan mengesampingkan mereka. Melihat budak itu begitu keras kepala. Kepala Han San Qian menoleh ke arah keduanya. Saya masih muda, jadi saya sedikit tertekan untuk sementara waktu. Bab 5884 dua orang terbunuh bersama. Han San Qian memiliki satu kepala dan dua kepala besar. Setelah dipikir-pikir, dia dengan jelas memahami bahwa dia sudah menunggangi seekor harimau dan sulit untuk turun. Jika dia tidak setuju, melihat postur Xiao Nu, tidak mungkin dia berkompromi, maka konsekuensi bagi keduanya bisa dibayangkan, yaitu kedua keledai yang keras kepala itu akan membeku di tempat. Dilihat dari suhu malam ini,
Tidak ada yang tahu apakah biksu seperti Han Sanqian akan masuk angin dalam waktu 1 jam, tapi budak kecil itu pasti akan masuk angin. Bagaimanapun, Han Sanqian adalah seorang tamu. Jika dia harus membiarkan Xiaonu menderita akibat seperti itu karena alasannya sendiri, Han Sanqian akan merasa sedikit bersalah. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan tindakan. Bagaimanapun, Han Sanqian merasa tidak seperti tidur bersama secara langsung, hanya saja semua orang bersembunyi di sana untuk sementara, tidak masalah jika mereka menjaga jarak dan menjaga etika. Memikirkan hal ini, Han Sanqian terbatuk, kalau begitu, ayo kita naik bersama. Xiaonu mengangguk, tetapi tidak segera memulai, tetapi menatap Han Sanqian terlebih dahulu. Teman baik, melihat postur ini, dia harus naik dulu, dia jelas takut dia tidak akan naik setelah dia naik. Han Sanqian tidak berdaya, tersenyum pahit, dan naik ke tempat tidur terlebih dahulu, diikuti oleh Xiaonu, yang akhirnya naik ke tempat tidur dengan genit. Yang satu di kepala tempat tidur dan satu lagi di ujung tempat tidur, keduanya ditutupi selimut, masing-masing duduk dengan posisi berbeda. Han Sanqian menunduk dan tidak berkata apa-apa, dan Xiaonu jelas sedikit malu. Lagi pula, bagi Xiaonu, dia belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan seorang pria sejak dia masih kecil, dan dia masih seorang pria muda dan tampan. Han Sanqian juga sedikit canggung, tetapi bagi Han Sanqian, dia memikirkan cara untuk mengatasi rasa malunya. Tapi mereka tetaplah orang asing. Untuk sesaat, Han Sanqian ingin mencari topik untuk menghilangkan kecanggungan, tapi dia tidak tahu harus bicara apa. Mereka berdua terdiam, dan untuk beberapa saat, ruangan itu begitu sunyi hingga terdengar suara pin jatuh. Han Sanqian sedang memikirkannya. Entah kenapa, mungkin dia benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang harus dikatakan, atau mungkin dia berpikir terlalu lama. Dalam keadaan linglung, dia duduk di tempat tidur bersandar ke dinding dan menjadi linglung. Tertidur. Saat dia tertidur, dia jelas merasakan aroma samar menerpa lubang hidungnya. Aromanya sangat ringan, begitu ringan hingga terasa seperti kelopak bunga yang baru saja mekar. Han Sanqian awalnya ingin menciumnya lebih banyak, dan bahkan membuka matanya dan berdiri, bertanya pada Xiaonu apa aromanya. Namun sesaat saja aku merasa ngantuk di sekujur tubuhku, dan kelopak mataku seberat 1000 pound. Aku ingin bertanya kepada orang yang datang, namun pada akhirnya aku tidak rela lagi menggunakan kekuatan sekecil apapun untuk membuka mataku. Pada saat ini, dia sepertinya sepenuhnya dikendalikan oleh tidur, dan dia tidak berhenti melakukan apapun. Setelah beberapa saat, rasa kantuk yang kuat benar-benar melanda pikirannya, dan Han Sanqian langsung tertidur. Namun tidur ini tidak terlalu mati, melainkan lebih seperti keadaan kabur antara tidur dan tidak tidur, dan selama proses ini, walaupun kesadaran orang lain jatuh ke dalam kegelapan itu, mereka tetap berada dalam kesadarannya, sepertinya saya masih bisa mengendalikan diri. Perasaan ini seperti hantu di tempat tidur. Setelah beberapa saat, Han Sanqian mendengar suara Xiaonu, namun suara Xiaonu tidak normal, melainkan sedikit panik, sepertinya dia berada dalam situasi berbahaya saat ini. Kemudian, suara-suara itu menjadi semakin mendesak. Lu Shen, jangan datang ke sini, kamu. Jangan datang ke sini, jika kamu datang ke sini lagi. Aku akan. Bagaimana denganmu? Budak kecil. Itu adalah. Suara laki-laki, sekitar 20 atau 30 tahun, tapi selain diriku, bagaimana mungkin ada? Bagaimana mungkin ada suara orang lain di ruangan ini, apa yang terjadi? Aku baru saja berteriak. Haha, budak kecil, apa yang kamu bicarakan? Cuaca semakin dingin di tengah malam dan semua orang sedang beristirahat di dalam rumah. Selain itu, bahkan jika ada yang mendengarnya, di desa ini, aku ingin bertanya padamu, siapa beranikah kamu benar denganku? Budak kecil, kamu juga tahu bahwa aku sangat menyukaimu. Kamu tahu, aku biasanya baik padamu. Apa lagi yang kamu inginkan? Ada begitu banyak orang di desa ini memohon padaku untuk menyukaimu, tapi aku tetap tidak menyukainya. Aku menyukainya. Aku tidak membutuhkanmu untuk bersikap baik padaku. Jika kamu merasa rugi karena telah membantuku di masa lalu, aku dapat membantumu beberapa pekerjaan di ladang di masa depan sebagai kompensasi. Sial, aku membantu kalian semua. Aku sudah membayar iuranku di waktu normal, bukankah aku harus mendapatkan imbalan kembali? Sedangkan untuk pekerjaanku di ladang, aku punya orang melakukannya untukku, jadi aku tidak perlu kamu membayarku kembali, hehe. Bab 5885, Bandit Tengah Malam. Lu Shen, bagaimanapun juga, kita semua berasal dari desa yang sama, dan ayahmu adalah kepala desa.
Jika kamu bertindak sembarangan, kamu tidak akan lagi menginginkan reputasi ayahmu dan reputasi keluargamu di masa depan. Tempat indah. Seperti kata pepatah, mati di bawah bunga peoni, jadilah hantu dan jadilah menawan. Aku bisa bermain denganmu sepanjang malam, budak kecil, apa gunanya hal-hal itu? Kamu, Erhu, apakah anak itu punya sesuatu? Dia, aku tidak tahu. Aku sedang mencarinya, tapi kalau dilihat dari pakaian orang ini, dia pasti cukup bagus. Suara pria lain datang dari kamar. Terlebih lagi, dengan suara itu, Han Sanqian merasa seperti ada yang menyentuh tubuhnya. Saya berkata, brengsek, saudara Sen, semakin saya melihat anak ini, semakin rumit dia jadinya. Nenek, sekilas dia terlihat seperti orang kaya. Itu benar, keren sekali, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ajak dan cantik untuk diajak tidur, haha. Ngomong-ngomong, saudara Sen, efek obatnya relatif lama. Saya akan memberi Anda istirahat nanti. Anda bisa bermain perlahan dan mengeluarkan anak ini. Bagaimana Anda akan menangani anak ini? Kapan waktunya tiba? Aku datang ke sini untuk bermain denganmu. Budakku, yang lainnya tidak penting. Setelah kamu mengumpulkan semua barang untuknya, sedangkan untuk anak ini, bunuh dia secara langsung tanpa henti. Kata Lu Sen dengan nada muram. Nyatanya, Han Sanqian masuk. Ketika mereka sampai di desa, Erhu mengetahui kedatangan Han Sanqian. Namun, Erhu sebenarnya tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya memberitahu Lu Sen tentang hal itu. Ketika Lu Sen mendengar ini, dia langsung merasa jahat. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Bahkan jika dia miskin, tidak peduli seberapa buruk hidupnya, jika dia bisa berkeliling dunia, setidaknya dia akan lebih baik daripada mereka. Mereka yang tinggal di desa. Oleh karena itu, dia dengan mudah membuat penilaian bahwa masalah ini tidak sederhana, dan Han Sanqian pasti memiliki sesuatu dalam dirinya. Malam ini semakin dingin, dan semua orang akan kembali ke rumah saat ini. Dia berbaring di rumah dan memikirkannya, ingin melakukan sesuatu lebih dan lebih lagi. Akhirnya, dia memutuskan bahwa malam ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Namun, karena mereka sudah mulai melakukan hal-hal kotor, Lu Sen berpikir akan lebih baik melakukan hal-hal kotor bersama-sama sampai akhir. Jika Anda tidak melakukan yang satu, dengan sendirinya Anda akan berhenti melakukan yang lain. Saya sudah lama mendambakan budak kecil ini, dan saya bisa mendapatkan harta dan keindahan, jadi mengapa tidak melakukannya? Kalian harus tahu bahwa meskipun Xiao Nu adalah gadis biasa di desa, tapi bagaimanapun juga, fitur wajahnya seperti ikan dan angsa, dan dia adalah tipe wanita cantik yang akan sangat merindukannya seumur hidup setelah melihatnya sekali. Di alam mimpi yang dia masuki setelah tidur di hari kerja, 9 dari 10, dialah yang aku impikan. Untuk kecantikan ini, jika ada peluang untuk memenangkannya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Oleh karena itu, dia segera memanggil antek-anteknya dan pergi ke sekitar rumah Xiao Nu. Namun meskipun ia orang pedesaan, namun ia tidak bodoh, ia juga tahu bahwa ia kurang memahami orang luar seperti Han Sanqian dengan baik. Jika berani keliling dunia, ia pasti cukup mumpuni. Jika gegabah, kemungkinan besar berasnya akan hilang, oleh karena itu demi keamanan, ia sengaja menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Jika waktunya tepat, begitu Anda masuk, letakkan saja barang-barang ini terlebih dahulu, lalu tunggu obat Han Sanqian dan Xiao Nu di kamar bekerja, lalu bunuh mereka. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang dia harapkan. Han Sanqian segera bersandar ke dinding dan pingsan. Tentu saja, masalah ini lebih dari setengah berhasil. Walaupun obat yang ada di rumah tersebut tidak dibuat secara khusus, namun kebetulan obat tersebut merupakan sejenis tanaman obat yang ditanam di desa, yang sangat menipu. Awalnya, karena sifatnya yang membuat ketagihan, desa tidak diperbolehkan menanamnya, tetapi karena ayah Lu Sen adalah kepala desa, keluarga mereka memilikinya. Saat ini, Xiao Nu sengaja dibangunkan oleh Lu Sen menggunakan penawarnya, jika tidak, Xiao Nu akan hampir sama dengan Han Sanqian, dan akan sulit baginya untuk bangun sendiri. Segera, Han Sanqian merasakan tangan mulai melepas pakaiannya dan meraba-raba benda-benda di tubuhnya. Kemudian, dia mendengar suara budak itu, Lu Sen, kamu juga putra kepala desa. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Metode. Bukankah itu terlalu tercela? Tercela. Budak kecil, kamu tidak bisa mengatakan itu, mengapa aku menjadi tercela? Seperti kata pepatah, seorang pria menyukai uang, jadi dia mendapatkannya dengan cara yang pantas. Saya tidak memahaminya dengan cara yang tepat. Tao. Bagi saya, Tao adalah sebuah metode.
Jika saya memiliki cara untuk mendapatkan sesuatu, tidak apa-apa. Dan Anda, berhenti bicara omong kosong, budak kecil, apakah Anda ingin membuka pakaian sendiri, atau haruskah aku membantumu? Kamu. Bab 5886, Sampah Desa. Kamu, jika kamu berani mendekat, aku tidak akan sopan padamu. Teriak Xiao Nu dengan marah. Hah, karena kamu sangat bodoh, oke, aku ingin melihat siapa yang kasar kepada siapa. Lu Shen mendengus dingin, lalu menggerakkan tubuhnya dan meraihnya dengan kasar dengan tangannya, meskipun budak itu bersembunyi dengan cepat. Tapi dia langsung merobek sepotong pakaiannya, dan bahunya yang sangat putih dan lembut segera terlihat, yang membuat seluruh tubuh Lu Shen mendidih. Tolong, dan pria ini, kamu. Cepat bangun. Cepat, lari cepat. Ketika Xiao Nu melihat pakaiannya tergores, dia berteriak dengan cemas. Dia tahu bahwa Lu Shen telah menunjukkan ekspresi garang di wajahnya dan langsung mengambil tindakan. Dia juga tahu bahwa dia sudah dikutuk, tapi ini tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Han San Qian mungkin menghadapi bahaya selanjutnya, jadi dia benar-benar cemas. Haha, dia sudah bangun. Xiao Nu, kamu mungkin sedang bermimpi. Anak ini tidak akan bangun selama 1 atau 2 jam. Jangan khawatirkan dia untuk saat ini. Akan kutunjukkan padamu malam ini. Lihat, betapa laki-laki itu. Haha. Lu Shen tertawa keras, dan kemudian tiba-tiba bergegas ke depan. Meskipun budak malang itu melawan dengan putus asa, dia hanyalah seorang wanita yang lemah. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia hanya berjuang sebentar dan kemudian benar-benar tidak berdaya. Lu Shen melemparkannya ke tempat tidur, dan kepalanya membentur kepala tempat tidur dengan keras. Perasaan pusing yang kuat tiba-tiba melanda bagian belakang kepalanya. Lu Shen tersenyum dingin, dan terus mengambil pakaian itu dengan tangannya yang besar dan hendak merobeknya. Tapi begitu dia mulai merobek tangannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah gerakannya terlalu besar dan pinggangnya tiba-tiba tergelincir? Bang! Detik berikutnya, terdengar suara keras. Sebelum Lu Shen sempat bereaksi, seluruh orang itu terbang mundur tak terkendali dalam jarak tertentu, dan gaya tarik yang besar membuatnya menghantam ujung lain tempat tidur. Lalu jatuh ke bawah tempat tidur. Dia menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah. Setelah melihat lebih dekat, dia tidak bisa menahan cemberut sejenak. Kamu, bagaimana kamu bangun? Apa kamu terkejut? Di sisi lain tempat tidur, tidak lain adalah Han San Qian yang sudah bangun. Han San Qian satu wajahnya tenang, tapi matanya menatap Lu Shen dengan sedikit amarah. Apakah kamu tidak terjebak dalam asapku? Bagaimana kamu bisa bangun? Han San Qian tersenyum menghina. Sangat mudah untuk menanyakan bagaimana dia bangun. Lagi pula, dengan kemampuan Han San Qian, kabut asap ini tidak berarti apa-apa baginya. Meskipun asap kabut ini terbilang istimewa dibandingkan dengan benda lain, bagi Han San Qian, betapapun istimewanya, akan menjadi kurang istimewa. Orang ini, dia adalah raja racun yang sebenarnya. Dia bahkan tidak takut dengan racun. Apakah dia takut kamu akan kehilangan dirimu dalam asap? Ini tidak mungkin. Menurutku kamu tidak terlihat seperti orang dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Bahkan jika aku sedikit meremehkanmu, itu hanya akan mengurangi waktu yang kamu habiskan dalam keadaan koma. Tapi, ini, tidak mungkin bisa dikurangi sebanyak ini. Sudah lama beredar rumor di desa Mian bahwa mereka dibesarkan di desa untuk menghindari kejaran musuh. Benda-benda ini sangat ampuh jika digunakan. Bahkan beberapa ahli tidak akan pernah mampu menahan sifat memabukkan dari obat-obatan ini. Lagi pula, jika tidak demikian, bahkan setelah musuh benar-benar musnah, bahan baku obat-obatan tersebut tidak akan dilarang sejauh hanya keluarga kepala desa yang dapat menanamnya untuk mencegah risiko serangan musuh. Tapi, Tuan, tolong tinggalkan saya sendiri, tolong cepat pergi. Xiao Nu memandang Han San Qian dengan susah payah. Pada saat ini, dia tidak memikirkan keselamatannya sendiri, tetapi keselamatan Han San Qian. Dia sangat sederhana sehingga membuat orang merasa sedih. Tingkat kultivasi saya tidak tinggi. Katakan padaku, mungkinkah kamu buta? Lagi pula, jika kamu dapat menemukan tingkat kultivasiku, apakah aku hidup sia-sia? Han San Qian berteriak dengan dingin, dengan lembut dan santai merangsang energi sejati dalam tubuh Anda. Segera setelah itu, Han San Qian melambaikan tangannya, bahkan tidak menggunakan api surgawi, tetapi hanya api biasa yang mengenai Lu Shen. Bagaimanapun, Lu Shen juga merupakan putra kepala desa, dan dia biasanya dianggap sebagai sahabat karib di desa.
Meskipun dia adalah pengganggu di desa, dia masih memiliki keterampilan kucing berkaki 3 mengikuti ayah tertua desanya. Menghadapi serangan api Han San Qian, dia tidak bergeming sama sekali, dan langsung mencoba menggunakan energi aslinya untuk secara paksa membangun perisai untuk mengimbangi serangan Han San Qian. Bab 5887 Anda ingin menolak ini? Ya, di desa ini, dia sudah terbiasa mendominasi, jadi wajar saja dalam persepsinya, dia, Lu Shen, juga merupakan anak ajaib nomor 1 di desa tersebut. Meskipun anak laki-laki di seberangnya tidak tahu mengapa dia bisa bangun begitu cepat. Tapi ketika berkelahi, Lu Shen berpikir dia tidak perlu takut. Bang! Tapi katak di dalam sumur tetaplah katak di dalam sumur menghadapi api Han San Qian, perbandingan kekuatan antara keduanya seperti serangan sembarangan. Oleh karena itu, meskipun Lu Shen mengangkat perisainya, itu tidak ada gunanya. Begitu api datang, perisainya langsung hancur, dan kemudian api langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membakar Lu Shen dan berteriak. Ketika Erhu mendengar situasi ini, dia langsung menjadi cemas. Lagi pula, semua orang ada di ruangan saat ini, tetapi jika Anda berteriak seperti ini, bukan berarti semua orang tidak akan mendengarnya dan datang. Begitu orang lain terprovokasi, apa yang terjadi antara dia dan Lu Shen di sini akan disembunyikan sepenuhnya, jadi dia dengan cepat dan tanpa sadar berlari ke Lu Shen untuk memadamkan api. Tapi tidak mungkin dia bisa memadamkannya, jadi dia hanya bisa terus memadamkan api di tubuh Lu Shen seperti semut di panci panas. Tapi nyala api itu sangat jahat. Tidak peduli seberapa keras dia menamparnya, apinya tidak mau padam, dan suhunya sangat tinggi bahkan dia terbakar dan terluka. Sial, padamkan apinya, Erhu, sakit sekali, sakit sekali. Lu Shen begitu terbakar hingga dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Ia merasa kalau api ini terus dipadamkan ya sobat pasti sudah tidak asing lagi hari ini. Erhu juga cemas. Jika api ini tidak padam, jika ini menarik orang lain, maka kita harus bermain trik malam ini. Dikatakan bahwa untuk menangkap pencuri, Anda harus menangkap barang curiannya. Teman baik, mereka tidak hanya tertangkap dengan barang curiannya, tetapi mereka bahkan tertangkap basah sedang beraksi. Saat itu, mereka bahkan tidak akan bisa berdalih. Dia juga tahu betul tentang kepala desa. Meskipun kakak tertuanya Lu Shen adalah putra kandung kepala desa selalu sangat teliti dan teliti dalam pekerjaannya. Jika dia mengetahui putranya melakukan hal-hal ini, dia pasti tidak akan melakukannya. Sopan. Lalu, inilah pertanyaannya. Memang benar kepala desa tidak akan sopan kepada anaknya, namun yang menjadi permasalahan adalah betapapun kasarnya dia terhadap anaknya. Pada analisa terakhir, dia tetaplah anaknya, jadi dia tidak akan pernah membunuhnya terlalu keras. Jadi, kalau soal ini ada penjelasannya, siapa yang bisa dibunuh, hanya bisa komplotannya. Pepatah paling populer di desa ini adalah anjing kuning memakan kotoran dan anjing hitam menderita. Sial, pada akhirnya kaulah yang menderita. Namun, dia benar-benar mencoba yang terbaik lagi, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa mengatasi apinya. Han San Qian memandang mereka berdua dengan jijik, lalu membantu budak kecil itu berdiri, melepas mantelnya, dan mengenakannya pada budak kecil itu. Melihat dia sangat gugup, Han San Qian mau tidak mau membuat lelucon untuk mencoba meredakan kegugupannya. Jika saya tahu seseorang akan menyalakan api untuk kita di tengah malam, kita tidak perlu melakukannya. Bersembunyi di tempat tidur karena malu. Lihat, yang itu. Setelah lilin besar menyala, bukankah suhu di ruangan ini akan menjadi lebih baik? Budak kecil itu benar-benar ketakutan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Han San Qian, dia mau tak mau tercengang dan tertawa. Terutama ketika dia melihat Lu Shen terbakar habis-habisan seperti lilin besar ketika seluruh tubuhnya ditutupi api, dia tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya dan tersenyum lembut. Melihat suasana hati Xiaonu lebih baik, Han San Qian kembali menatap Lu Shen dan Erhu. Bagaimana, cantik, kamu tidak bisa memainkannya lagi, tapi apakah api yang kusiapkan untukmu ini menyenangkan? Bab 5888 bantuan akan datang. Lu Shen dan Erhu tidak tahan dibakar. Meskipun bukan Erhu yang diasingkan, dia masih merasa sedikit tak tertahankan dalam prosesnya. Untungnya, Han San Qian bukan berasal dari desa ini, jadi dia sebenarnya agak toleran terhadap kedua orang ini. Dia tidak menggunakan terlalu banyak energi untuk mengacaukan mereka, dan dia tidak ingin membunuh mereka. Ketika pertama kali datang ke sini, dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, dia hanya ingin memberi mereka pelajaran. Bang, tiba-tiba api di tubuh Lu Shen menghilang, dan kemudian cahaya putih muncul pada mereka berdua.
Apa yang membuat Han San Qian sangat aneh adalah dengan munculnya cahaya putih ini, dalam sekejap mata, kedua orang itu tidak hanya kehilangan amarahnya, tetapi mereka juga bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika dia tidak membakarnya dengan tangannya sendiri, Han San Qian akan merasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Segera setelah itu, masuklah seorang wanita berpakaian putih. Kakak, Lu Shen langsung bersemangat ketika dia melihat orang itu datang. Kakak, mengapa kamu ada di sini? Wanita itu cantik, tetapi ekspresi wajahnya sangat dingin saat ini. Bagaimana dia memukulmu? Bagaimana kamu membalasku? Tidak peduli siapa itu. Setelah mendengar ini, Han San Qian mengerutkan kening. Han San Qian dengan lembut memblokir Xiaonu di belakangnya dan memandang mereka bertiga dengan dingin. Kedua penjahat Lu Shen dan Erhu langsung mencibir, lalu kedua pria itu perlahan mengepung Han San Qian dari kiri dan kanan. Susunan segitiga, jelas beraspal. Namun Han San Qian sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini, ia sangat mengetahui kemampuan kedua orang jahat tersebut, yang mungkin membuat Han San Qian pusing sebenarnya adalah wanita di depannya. Namun, meski takut, Han San Qian tidak takut sama sekali, tiba-tiba ia berakselerasi dan bergegas menuju wanita itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak energi yang menyebalkan, Han San Qian tahu bahwa tidak ada gunanya bertarung dengannya. Cara terbaik adalah mengambil inisiatif menyerang dan menguji kedalamannya. Bang! Dengan energi yang kuat, Han San Qian bergegas menuju gadis itu seperti kilat, tetapi saat dia meninju, sesaat kemudian, terdengar suara berat langsung dari tangannya. Melihat ke atas, pukulan Han San Qian tidak mengenai wanita itu, melainkan mengenai Erhu di sebelah kiri. Untuk melindungi wanita itu, pria ini berbalik dan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan Han San Qian secara langsung. Korek kecepatan dan kekuatan San Qian sangat kuat, dan Erhu juga merasa cemas dan khawatir sejenak, jadi pukulan ini kuat dan pasti mengenai. Dengan suara keras, Erhu terbang terbalik beberapa meter, jatuh dan mengeluarkan seteguk darah. Kenapa kamu masih bertarung? Han San Qian berteriak dingin, menatap Lu Shen yang hendak bergegas dari sisi lain, dan tidak bisa menahan cibiran. Angkat tangan dan tinjumu. Bang! Terdengar suara keras lainnya, dan Lu Shen, yang bergegas dari kanan, juga menerima pukulan keras dari pukulan tersebut. Sama seperti Erhu, dia terbang terbalik dan jatuh ke tanah, muntah darah. Sepertinya hanya kamu yang tersisa. Han San Qian tertawa pelan dan mengangkat tinjunya lagi. Hah! Tiba-tiba, pada saat ini, Han San Qian terkejut. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Han San Qian memandangi dua orang yang tinjunya melayang karena terkejut. Saya melihat dua orang berdiri saat ini. Kedua orang ini jelas-jelas baru saja saling meninju. Meskipun saya tidak dapat menggunakan terlalu banyak Zenki sekarang, dan saya belum melakukan pukulan mematikan apapun, dilihat dari kekuatan dan tingkat kultivasi saya, tidak mungkin kedua orang ini terluka hanya dalam beberapa hari setengah bulan setelah ini. Pukulan sepenuhnya dipulihkan seperti sebelumnya. Untuk mendapatkan kembali efektivitas tempur, dibutuhkan setidaknya setengah jam. Tapi kenapa kedua pria ini? Apakah itu dia? Han San Qian mengerutkan kening, matanya terpaku pada gadis itu. Pada saat ini, wanita itu mengatupkan kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu dengan cepat, dan dua sinar cahaya terus mengalir dari tubuhnya ke arah dua pria jahat itu. Melihat ini, Han San Qian tiba-tiba teringat cara batu ilahi 5 elemen menyembuhkannya. Menyembuhkan. Apakah ada orang di desa kecil ini yang mengetahui sihir semacam ini? Pergilah ke neraka. Ketika Han San Qian sedang melamun, dengan minuman ringan, Erhu tiba-tiba bergegas tanpa mengetahui kapan, langsung menuju ke arah Han San Qian. Han San Qian mengerutkan kening, berteriak pelan dan cepat menyingkir, lalu dia melakukan pukulan backhand dan meninju Erhu yang sedang bergegas turun. Bang! Dia meninju dan terbang. Dalam sekejap mata, Lu Shen bergegas lagi. Bab 5889, Wanita Penyembuhan. Bang! Bang! Setengah jam kemudian, Han San Qian dipenuhi keringat, dan butiran keringat sebesar kacang terus berjatuhan di dahinya. Di seberang Han San Qian, Lu Shen, Erhu dan wanita itu juga terengah-engah saat ini, hampir mati karena kelelahan. Sial, sihir jahat macam apa yang dimiliki wanita ini? Dia telah menjalani perawatan selama lebih dari setengah jam. Han San Qian menatap wanita di seberangnya dengan heran. Selama setengah jam dia mengobati hampir tanpa henti. Kedua pria itu sama lemahnya dengan mereka, dan mereka terus-menerus memberikan dampak pada diri mereka sendiri di bawah perlakuannya yang tak terbatas. Meskipun budidaya kedua orang ini hanya dapat digunakan sebagai bom daging untuk Han San Qian,
kekuatan fisik Han San Qian sama sekali tidak mampu menahan konsumsi dalam waktu yang lama. Meskipun Zenki Han San Qian saat ini lebih dari cukup untuk menangani gadget tersebut. Tapi, cukup, apakah kamu pandai memberi makan orang? Jika kamu tidak lelah, aku juga lelah, kata Han San Qian dengan suara tertekan, mengungkapkan keraguan di satu sisi dan mengambil kesempatan untuk beristirahat. Di sisi lain, pria bau itu datang entah dari mana dan menindas adik laki-lakiku di desa kita. Hari ini aku ingin kamu melihat betapa kuatnya aku. Bukankah kamu pandai mengalahkanku? Ayo, terus pukul aku. Gadis itu teriak dengan suara dingin. Dibandingkan dengan Han San Qian yang setengah mati karena kelelahan, dia jelas jauh lebih baik, lagi pula, yang dia lakukan sejauh ini hanyalah merawat keduanya. Jadi sebenarnya beban kerjanya sangat kecil untuknya. Satu-satunya hal yang benar-benar menyedihkan adalah bahwa kedua orang jahat itu, meskipun mereka terus-menerus dirawat dan tidak khawatir dengan luka-luka mereka tetaplah manusia dan mereka tidak dapat menanggungnya setelah sekian lama. Jika kamu pintar, minta maaf kepada kami sekarang dan ketuk 3 kali dering. Aku bisa memberimu hukuman yang lebih ringan, kata gadis itu. Han San Qian mengerutkan kening, jangan bicara tentang apa yang dapat kamu lakukan padaku. Bahkan jika kamu bisa, kamu tidak pandang bulu. Apakah kamu pikir aku akan membunuhmu? Kamu. Gadis itu marah. Dengan pengobatan, dia benar-benar bisa melemahkan pertahanan. Pertarungannya sempurna, tetapi hampir tidak mungkin untuk menyerang Han San Qian. Bagaimanapun, budidaya kedua orang ini benar-benar tidak cukup baik. Meskipun pengobatannya sendiri dapat diselesaikan sendiri, metode pribadinya unik dan memakan waktu yang sangat sedikit. Jadi mantra seperti itu bisa dilepaskan untuk waktu yang lama. Namun bukan berarti hal ini bisa dilakukan tanpa batas waktu. Dilihat dari situasi saat ini, setengah jam lagi sudah hampir mencapai batasnya. Yang lebih menyebalkan adalah meskipun Han San Qian benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang, pria ini tampaknya sangat misterius dalam kultivasinya, dan dia tidak melakukannya. Sepertinya aku tidak menyadarinya. Jika budidaya Han San Qian cukup dalam dan dia terus bertarung, dan Han San Qian masih belum menyerah, maka mereka bertiga akan ditangkap dalam waktu lebih dari setengah jam. Daripada melakukan ini, hal terbaik saat ini adalah mencobanya. Memikirkan hal ini, gadis itu menutup matanya dengan lembut dan melafalkan mantranya dengan cepat. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian meluas dengan cepat, terbang langsung ke Han San Qian. Wajah Han San Qian bingung, diselimuti cahaya putih, seluruh tubuhnya serasa bermandikan sinar matahari, nyaman dan malas. Tubuhnya yang sudah sedikit lelah juga cepat pulih, dan luka di tangannya akibat pemukulan selama setengah jam juga cepat sembuh. Itu keren, itu sangat keren. Seolah-olah batu ilahi 5 elemen telah dibuka. Hei, apakah kamu melakukan kesalahan? Kenapa kamu mentraktirku? Meskipun dia sangat nyaman, Han San Qian masih berteriak kebingungan. Apakah wanita ini bodoh? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini untuk memanjakan diri sendiri? Meskipun begitu, ini sangat menyenangkan. Hah? Gadis itu mencibir dan tidak menjawab. Kecepatan melafalkan dharma di bibirnya meningkat, dan warna putih di tubuh Han San Qian menjadi semakin kuat. Han San Qian merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Meskipun hanya berlangsung beberapa detik, tubuhnya menjadi sangat baik, dan kekuatan yang dia konsumsi terisi kembali secara signifikan. Sekarang dia mengerti mengapa dua orang jahat Lu Shen dan Erhu bisa mendapatkan kembali kekuatan bertarung mereka dalam sekejap. Dengan perlakuan seperti ini, bahkan babi pun bisa melakukannya. Han San Qian juga tidak menyangka seseorang di desa kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Berpikir dalam benaknya, Han San Qian tidak bisa menahan senyum. Namun tak lama kemudian, senyumannya mengeras. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tapi hidung saya tiba-tiba mulai berdarah. Han San Qian menyekanya, tetapi dalam sekejap mimisannya menjadi semakin parah. Apa yang terjadi? Dia menyeka mimisannya lagi, dan seluruh tangannya sudah berdarah. Apakah ini bibinya? Han San Qian bingung, mungkinkah pengobatannya terlalu tambahan? Bab 5890 perawatan ini sudah penuh. Han San Qian mau tidak mau benar-benar tenggelam dalam kegembiraan perawatan semacam ini, dan Han San Qian bersumpah bahwa ini adalah pengalaman yang lebih menyenangkan dalam hidupnya daripada perawatan batu ilahi 5 elemen. Rasanya seperti banyak perawat yang memberi Anda obat, dan pada saat yang sama, ada banyak wanita cantik terkemuka yang menyemangati Anda, memijat Anda untuk rileks, memberi Anda perasaan bahagia tanpa batas. Sulit untuk lepaskan dirimu sendiri. Kematian sudah dekat, dan kamu masih sangat menikmatinya, pergilah ke neraka.
Melihat senyum Han Sanqian karena dia terlalu terkendali, gadis itu tahu bahwa kesempatan telah tiba. Dengan pikiran di mulutnya dan genggaman tangannya, cahaya putih menjadi lebih terang dalam sekejap. Wow, nyaman sekali. Dalam cahaya putih, Han Sanqian akhirnya tidak tahan dan berteriak. Namun saat ini, hanya wanita tersebut yang mengetahui bahwa situasi Han Sanqian sebenarnya sangat berbahaya. Karena saat ini Han Sanqian sudah mulai membengkak, seperti roti kukus yang direndam dalam air, seluruh tubuhnya lebih gemuk dari sebelumnya, dan darah perlahan mengalir keluar dari hidung, telinga dan tempat lainnya. Kamu mencoba membuatnya mati. Xiao Nu juga melihat ini dan melangkah maju untuk menghentikannya. Jika terus seperti ini, Han Sanqian pasti akan membengkak sampai mati karena terlalu banyak tonik. Tiba-tiba, tepat ketika Xiao Nu hendak mengambil tindakan, langit di luar tiba-tiba mulai bergemuruh dengan angin dan awan. Tadi masih malam yang dingin, tetapi sekarang matahari sedang terbit dan cahayanya menyinari bumi. Ups, ini fajar. Xiao Nu tiba-tiba berteriak. Semua orang di desa mengetahui situasi ini dengan sangat baik, karena bau di udara saat ini sangat menakutkan. Tidak ada yang mengetahui perasaan ini lebih baik daripada mereka yang tinggal di desa. Mereka datang. Jejak ketakutan melintas di mata Xiao Nu. Bagaimana bisa fajar secepat ini? Apa menurutmu aku akan tertipu? Jika laki-laki dari luar desa melakukan sesuatu di desa, jangan salahkan aku karena kejam. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berteriak dengan dingin. Meskipun Tian Liang adalah kata terlarang, siapa yang tahu kalau itu adalah rencana berbahaya Xiao Nu. Sekarang Han Sanqian berada di bawah kendalinya, inisiatif ada di tangannya sendiri. Xiao Nu ingin menjelaskan, tetapi dia tidak gugup dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Kakak, jangan jatuh ke dalam perangkap. Bagaimana bisa hari ini tiba begitu cepat? Dia berbohong kepada kita. Lu Shen berdiri dari tanah dan dengan cepat datang ke rumah pemuda itu. Di sebelah wanita itu. Ya, menurut perkiraan normal, saat itu hanya menjelang fajar, Erhu juga dengan cepat kembali ke sisi gadis itu. Kadang-kadang fajar menyingsing lebih awal, kamu harus tahu itu. King King tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama dan hanya mengatakan ini. Saat fajar desa menutup pintunya, kini nafas telah tiba, sesuai aturan desa, mereka harus segera tertidur. Namun, melihat situasi saat ini, mustahil mengharapkan mereka berhenti. Dia mengarahkan pandangannya pada Han Sanqian. Tentu saja Han Sanqian juga melihat matanya yang panik, tapi ini sangat nyaman. Meski kesadarannya ingin pergi, tanpa sadar tubuhnya menolak untuk mengizinkannya. Lepaskan dia. Melihat Han Sanqian tidak bisa melarikan diri, Xiao Nu benar-benar cemas, jadi dia berbalik dan mengambil pisau dapur di kamar. Mimpi. Gadis itu mengerutkan kening, dan tepat di sampingnya, Lu Shen dan Erhu bergegas menuju Xiao Nu. Bagaimanapun, kedua orang jahat itu adalah laki-laki, jadi meskipun Xiao Nu memiliki senjata di tangannya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kamu sangat tidak nyaman dikelilingi oleh dua orang, dan Xiao Nu marah dan cemas untuk sementara waktu. Bocah nakal, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf? Sekarang, tahukah kamu betapa kuatnya aku? Melihat situasi pertempuran berada di bawah kendalinya, gadis itu tidak bisa menahan senyum. Sejauh yang dia ketahui, dia hanya memiliki satu adik laki-laki, jadi wajar saja dia tidak bisa diganggu. Biarkan aku menggunakan keterampilan penyembuhan untuk mengubahmu menjadi pria gemuk yang mati. Gadis itu berteriak, dan pada saat yang sama, dia melafalkan formula lebih cepat, dan Han Sanqian yang menyedihkan terus bertambah berat badannya lagi dalam cahaya putih. Perasaan menyegarkan seperti itu begitu nyaman hingga Han Sanqian hampir mimisan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun tiba-tiba, bau menyengat langsung menyebar di udara. Dan hampir dalam sekejap mata, pinggiran ruangan tiba-tiba tertutup bayangan hitam. Bayangan hitam itu tidak bisa melihat dengan jelas penampakannya sama sekali, tapi mereka tampak seperti manusia, dan dikelilingi oleh udara putih. Di garis depan bayangan hitam, berdiri 4 sosok putih berjubah. Meski orang-orang ini juga terbungkus energi putih, perbedaannya dengan sosok putih itu adalah tubuh mereka tampak lebih transparan.